Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Ketua kelas bisa memimpin. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya ingin tahu pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Alfa, nggak ada kejelasan ya? Oke, nanti saya catat di buku absen. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Pada pagi hari ini kemarin kita sudah mempelajari tentang membuat konten ya, membuat konten digital. Untuk materi selanjutnya yaitu materi pada pagi hari ini yaitu tentang kecerdasan artifisial KA generatif. Itu sudah saya tampilkan di komputer kalian masing-masing. Jadi pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan mempelajari apa sih artificial atau kecerdasan artificial itu apa sih ya. Kita akan belajar bersama-sama supaya kita akan lebih tahu lagi tentang perkembangan di dunia digital tentunya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri ya, bisa kalian lihat di komputer kalian masing-masing. Yang pertama adalah kita mampu atau kalian mampu menyebutkan pengertian dari KA generatif. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kita akan mempelajari apa sih pengertian dari KA generatif itu seperti apa. Yang kedua adalah murid mampu menjelaskan kualitas data dalam KA. Maksudnya kualitas data itu adalah database atau penyimpanan data-data yang akan digunakan untuk membuat sebuah kecerdasan generatif. Yang ketiga, murid mampu menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian harus bisa memanfaatkan perkembangan KA generatif di kehidupan atau di tugas-tugas kalian. Nah, manfaat pembelajaran pada pagi hari ini ya, manfaat pembelajaran tentang kita mempelajari KA generatif itu yang pertama adalah kita nantinya akan bisa mengembangkan kreativitas, bisa dalam pembuatan konten, dalam pembuatan gambar secara yang dibantu dengan AI. Pokoknya kita akan mempelajari tentang AI yang bisa membantu kalian dalam berkembang dalam berkreativitas. Yang kedua yaitu mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi. Kalian supaya tidak tidak ketinggalan zaman dalam hal teknologi ya. Selalu up to date. Yang ketiga, membiasakan kerjasama antara manusia dan teknologi ya. Jadi kalian secara nggak langsung ya dengan perkembangan teknologi ini kalian secara nggak langsung harus bekerja sama dengan teknologi supaya kalian tidak ketinggalan. Nah, untuk rencana kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini saya bagi menjadi dua, yaitu secara individu dan berkelompok. Individu nanti saya kasih tugas secara individu dan tugas secara berkelompok. Jadi nanti kalian persiapkan, tapi kelompoknya nanti kita batasi dua-dua, satu kelompoknya dua. Nah, kita langsung masuk ke materi. Coba silakan dibaca di situ. Pernahkah kalian melihat gambar, musik atau teks yang dibuat oleh komputer? Bukan manusia loh ya, yang dibuat oleh komputer. Pernah? Biasanya kalau kalian scroll di TikTok itu kan kadang ada keluar muncul, entah itu ada nenek-nenek bawa singa, ya kadang gitu ya. Nenek-nenek ikut perang, ya. Terus nenek-nenek loncat dari helikopter. Pernah lihat itu ya? Nah, bagaimana menurut kalian hasilnya seperti apa? Masa realistis? Kalau realistis kan berarti fakta ya, real, nyata.
Masa nenek-nenek naik apa loncat dari helikopter itu realistis. Unik ya. Walaupun nggak masuk akal ya, tapi tetap untuk sebuah konten itu menarik. Coba kalian jawab itu. Apakah foto ini buatan AI atau manusia? Coba kalian pilih. Kalian klik. Coba. Apakah foto ini merupakan buatan manusia atau AI? Oke, kita lihat yang jawab. Kita masuk ke materi. Generatif AI adalah cabang dari kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru. Berarti konten baru itu maksudnya konten yang belum pernah dibuat oleh manusia. Konten ini bisa berupa teks. Nah, teks itu meliputi seperti artikel, puisi, cerita rakyat, dan lain-lain. Yang kedua adalah berupa gambar. Gambar itu bisa berupa foto yang realistis kayak tadi ya, yang pasangan yang duduk berdua, dan sama kayak foto karikatur atau animasi ya tadi ya yang kalian lihat, itu adalah buatan AI. Tapi ada juga kalian kalau AI itu juga bisa memunculkan wajah seseorang yang belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Contohnya Abdul itu bisa dirubah. Bisa wajah. Dan wajah Abdul itu tidak seperti itu nantinya. Mungkin ditambah alis atau tambah alis ada 3 atau terserah nanti. Selanjutnya itu berupa musik, ya. Apakah dengan AI yang bisa menghasilkan musik itu bisa membuat para pembuat atau pembuat musik itu teralihkan? Bisa jadi, karena dengan kalian mengetik satu saja, mengetik perintah tolong buatkan musik dengan genre ini, itu secara otomatis AI itu akan membuatkan kalian satu musik. Bahkan bisa sekali pembuatan itu tiga macam musik dengan liriknya sudah lengkap dengan musiknya. Ya, padahal kalau yang penulis musik itu kadang ini 1 bulan, 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu, 1 bulan itu membuat liriknya, membuat nadanya, temponya. Tapi dengan bantuan AI ini, dengan kalian membuat atau memasukkan prompt atau perintah ke dalam AI dalam waktu 1 menit bahkan kurang, musiknya langsung jadi. Itulah kecanggihan dari AI. Selanjutnya itu membuat video. Nah, kalian kemarin ketika masa-masa SPMB atau MPLS kemarin kan ada yang nge-share video ya. Pernah lihat nggak yang video guru terbang itu ya? Atau siswa terbang. Nah, itu salah satu contoh dari aplikasi AI itu tersebut. Jadi membuat video seperti itu. Hanya dengan memasukkan perintah saja, komputer bisa membuatkan satu video yang canggih seperti itu ya. Bahkan kalian saja belum bisa. Bagaimana? Masa ada guru kalian, ada seorang siswa atau guru kalian suruh terbang terus disyuting, kan nggak mungkin. Seperti itu. Dengan kecanggihan AI kita bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, sekarang kita kasih tugas. Itu adalah beberapa macam tools AI atau aplikasi AI. Coba kalian masukkan ke dalam, kalian geret ya, kalian drag ke. Kalau AI musik itu aplikasinya apa aja, gambar itu aplikasinya apa aja, video apa aja, teks dokumen itu apa aja. Kalian klik sebelah kiri, drag ke kanan. Coba kalian masukkan. Contohnya Synthesia itu termasuk AI apa? Aplikasi untuk apa? ChatGPT, ada ya ChatGPT di situ. Itu termasuk masuk kemana? Apakah teks, apakah suara, atau video? Coba kalian drag ke kotak yang sesuai dengan aplikasi. Aplikasi ini untuk AI video, aplikasi ini untuk AI audio. Nanti kalian masukkan saja, nanti kita lihat, kita cocokkan dengan jawaban yang benar.
Gimana? Saya kasih waktu 1 menit. Dari semua AI itu ya, aplikasi AI itu, AI Tools itu ada fungsi yang beda-beda. Ada yang bisa membuat sebuah video, ada yang bisa membuat sebuah audio atau suara, ada yang bisa membuat gambar, ada yang bisa membuat teks atau artikel. Apa? Ya, masukkan kemana? Masukkan di mana? Masukkan di situ. Pokoknya semuanya masukkan toolsnya. Madul. Shooting. Oh, justru apa ya? Gak apa-apa, pokoknya ini apa ya, tes sejauh mana kalian mempelajari tentang aplikasi AI. Walaupun kalian belum pernah menggunakannya, tapi setidaknya kalian mengetahui bermacam-macam aplikasi AI atau AI Tools. Oke, ini sudah selesai. Yang lain? Pokoknya masukkan saja ya, yang menurut kalian ya. Lah, waktu sudah habis. Oke, kita lihat jawabannya. Mana ya jawabannya ya? Oh, belum. Ini yang betul jawabannya ini. Jadi AI musik itu seperti Suno, AI musik Gen, Sonra, Loudly itu termasuk aplikasi atau AI tools dalam hal pembuatan audio. Ya, kalau gambar itu ada DLAE, Leonard AI, Big Image, Canva Magic. Ya, kalau video itu ada Sora, Veo. Yang kemarin kita buat di aplikasi video MPLS sama SPMB itu kita membuat VO3 ya. Jadi videonya sudah ada suaranya. Kalau VO2 itu belum ada suaranya. Terus ada Synthesia, InVideo AI lah. Kalau ada teks itu ada ChatGPT, Gemini, Claude, Jasper dan AI dan lain-lain. Ya. Nanti sewaktu-waktu kita akan mempelajari menggunakan ini ya. Kita akan mempelajari satu-satu menggunakan tools-tools AI ini. Seperti coba kelompok 1 membuat video menggunakan Synthesia, kelompok 2 membuat video menggunakan VO3 lah, seperti itu. Tapi itu nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, prinsip kerja teknologi KA generatif ya. Di situ ada gambar data latte, itu termasuk database ya. Database itu tempat untuk menyimpan data-data yang sudah di-upload atau yang sudah dipublikasi. Seperti contoh data latte ya. Itu ada kucing sama anjing ya. Jadi si komputer itu sebelum membuat sebuah aplikasi tools ya, contohnya ini adalah pengenalan wajah ya. Contohnya pengenalan wajah ini. Jadi dia itu harus mengumpulkan data-data. Disebut dengan data latte. Jadi mengumpulkan contohnya gambar kucing. Pengenalan kucing lah, pengenalan gambar kucing. Berarti harus mengumpulkan dulu macam-macam kucing dari segi warnanya, dari segi wajahnya, dari segi rasnya, itu dikumpulkan semua. Jadi satu kesatuan dan dimasukkan ke dalam database atau data latte. Setelah database-nya sudah ada, ya, baru bisa membuat aplikasinya. Nah, aplikasinya berupa apa? Pengenalan binatang. Contohnya itu adalah aplikasi pengenalan binatang. Nah, ini pengertiannya. Yang saya maksud tadi ya, pembentukan pembelajaran mesin, machine learning. Teknologi KA yang ada dalam setiap sistem pada dasarnya berupa file yang berisi pengetahuan. Ya, halo perhatikan. Jadi semua aplikasi AI ya, itu pasti ada data latihnya atau database-nya. Jadi pengumpulan seperti itu. Kalau kalian merupakan developer ya, kalian mau membuat sebuah aplikasi AI ya, kalian harus mengumpulkan dulu data-datanya.
Contohnya pengenalan binatang. Ini adalah contoh ya, itu adalah gambar contoh pengenalan binatang. AI untuk mengenal binatang. Jadi sebelum aplikasinya jadi, dikumpulkan dulu data-datanya dari gambar kucingnya. Kan kucing kan tidak hanya satu macam kan ya, kucing kan banyak ya, rasnya, terus warnanya ada yang belang telon, ada yang hitam, ada yang putih, terus ada rasnya, ada ras Australia dan lain-lain. Itu harus dikumpulkan dulu. Kalau dalam suatu KA generatif atau sebuah aplikasi apa namanya AI tidak ada data latihnya atau minim, maka nanti keluarannya atau hasilnya itu tidak akan maksimal. Ya, bisa jadi nanti kalau kalian memasukkan gambar apa ini kucing, maka keluarnya bisa juga anjing, bisa juga kuda, yang hampir sama dengan kucing. Jadi harus dimasukkan dulu sebanyak-banyaknya data latihnya, itu baru bisa dijalankan. Nah ini contohnya, ini coba kalian lihat di situ. Ini adalah pengenalan binatang, ya. Nah sebuah AI, sebuah aplikasi AI, ketika kalian memasukkan suatu gambar, contohnya yang pertama adalah gambar kucing, ya, maka ketika kalian menginputkan gambar tersebut, secara otomatis AI itu akan menjalankan tugasnya ya, seperti mengenali dulu, oh gambarnya seperti ini, dicari gambar yang sama. Sebagian bahasa, oh ini gambarnya kucing, berarti maka yang keluar adalah kucing. Terus di yang bawah itu gambar anjing. Nah, dilihat dulu di data latihnya atau database-nya, yang sama yang mana, dominan kemana, apakah ke hewan lain atau anjing. Nah kalau sudah sesuai dengan anjing, maka keluarannya adalah hewan anjing. Nah ini contoh, ini pembuat gambar ya, ini sebuah aplikasi AI untuk membuat sebuah gambar. Kalian memasukkan hanya sebuah teks saja, teksnya seperti ini, gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Nah, maka dari itu si AI tersebut, aplikasi AI tersebut akan membuat sesuai dengan prompt atau perintah yang kalian masukkan, maka hasilnya adalah seperti itu. Kucingnya berwarna oranye ya, dan wajahnya agak galak dan berbulu ya, otomatis berbulu. Nah hasilnya seperti itu. Hanya dengan teks saja, dengan perintah kalian, nanti dibuatkan oleh AI-nya munculnya seperti itu. Nah ini ada lagi contoh. Ini AI dalam bentuk teks ya. Buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Ya, pembuatan teks. Nah, ketika kalian memasukkan itu, maka yang muncul adalah seperti itu. Sahabat berbeda, kucing lah, seperti itu kalian baca di situ ya. Itulah kelebihan atau kehebatan dari AI ya. Hanya dengan kalian minta tolong buatkan ini, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan membuatkan kalian contoh seperti itu. Nah, kita akan materi kedua, yaitu kita akan membahas tentang kualitas data dalam KA ya. Kualitas data itu adalah kayak yang di data latih tadi ya, di database-nya, supaya bisa dikenali atau dikenali polanya oleh AI tersebut. Dalam pengembangan sistem KA, kualitas data memiliki peran yang sangat penting ya. Data berfungsi sebagai fondasi utama ya, fondasi utama sebuah AI. Nah, berikut adalah faktor-faktor penentu kualitas dari dataset ya. Yang pertama adalah keakuratan, mencerminkan realitas atau kondisi sebenarnya. Jadi biasanya itu diambil dari objek, contohnya gambar. Kalau gambar kucing berarti foto kucing yang asli yang digunakan, bukan berupa kartun, bukan berupa, tapi foto kucing yang asli. Dan fotonya itu tidak hanya satu kucing saja ya, bermacam-macam kucing, itu bermacam-macam gambar kucing yang asli itu harus bisa dikumpulkan. Nah, tugasnya adalah, coba kalian baca di situ, kalian membuat sebuah prompt. Prompt itu ada pengertiannya di situ ya. Saya tak bacakan. Prompt adalah instruksi atau pertanyaan yang kita berikan kepada AI atau KA agar menghasilkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Jadi prompt itu kayak perintah untuk AI-nya. Buatkan, contohnya ini ya, saya buat prompt. Oke, sebelum saya membuat prompt itu sendiri, coba kalian ketik saja. Ya, kalian ketik di HP kalian masing-masing di aplikasi ChatGPT-nya.
Kalian buat prompt untuk membuat sebuah cerita rakyat, ya, membuat cerita rakyat. Coba silakan dikerjakan di HP. Nah, ini masih proses ya, agak lama memang ya, untuk pembuatan gambar itu sendiri itu agak lama. Ya, tapi kalian bisa menggunakan Canva. Kalau pengen lebih cepat ya menggunakan Canva, tapi ya gitu, Canva kurang maksimal ya. Menurut saya loh ya. Menurut saya Canva itu kurang maksimal karena hasilnya itu lebih bagus daripada ChatGPT. Hasilnya lebih bagus ChatGPT, sorry, daripada Canva. Nah, ini sudah hampir jadi. Tapi tugas kalian tidak membuat kucing terbang, bukan ya. Bukan membuat kucing terbang karena itu terlalu mudah. Nah, yang kalian buat adalah kalian buat desain kemasan produk. Ya. Ya, terserah produk kalian apa. Entah itu minuman, makanan, bebas. Tapi ingat, kalian harus ketika kalian membuat sebuah gambar menggunakan AI Tools, kalian kan harus memasukkan sebuah perintah atau prompt ya. Kalian buat sedetail mungkin supaya apa yang kalian inginkan itu sesuai hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ketika saya mengetik buatkan kucing, gambar kucing terbang, hasilnya seperti ini. Menggunakan ChatGPT. Ya. Hanya kata-kata itu saja, tapi hanya sudah seperti sudah ditambahkan awan, sudah ditambahkan warna. Tapi kalau kalian ingin lebih detail lagi, lebih sesuai dengan keinginan kalian, tambahkan lagi atau rinci lagi prompt yang kalian buat. Kalian buat prompt dulu, ya, prompt dulu atau perintahnya dulu secara detail ya tentang produk atau kemasan produknya, ya. Baru kalau sudah promptnya sudah jadi, kalian masukkan ke ChatGPT atau Canva AI bebas. Bagi yang sudah, silakan angkat tangan, nanti saya akan mendatangi kalian. Silakan dikerjakan. Ingat, untuk di ChatGPT harus ditambahkan dengan kata loh ya, buatkan gambar. Ya. Satu kelompok 2 orang. Ya. Buatkan gambar. Kalau kalian tanpa kata-kata itu, biasanya yang dikeluarkan adalah teksnya. Oke, silakan dikerjakan di HP. Kemasan produknya itu harus sesuai ya, tidak hanya harus ada judulnya, harus ada gambarnya. Contohnya kalau produk makanan itu harus ada namanya, contohnya masakan Padang. Terus ada gambar makanannya, atau tambahkan komposisi juga nggak apa-apa. Ya. Saya kasih waktu 20 menit. Ya, memang agak lama ya karena membuat gambar itu agak lama. Ya, bagus, ini sudah ada yang jadi. Kalau membuat sebuah kemasan itu kan harus ada namanya. Namanya itu harus lebih menonjol dari gambarnya. Jadi dibesarkan. Oke, yang lain? Karena kalian berdua ya, yang satu bisa menggunakan ChatGPT, yang satu bisa menggunakan Canva AI. Bisa, silakan. AI. Gimana? Semakin detail prompt kalian, semakin detail perintah yang kalian masukkan, maka hasilnya juga semakin bagus. Tapi kalau detail kalian atau perintah kalian minimal, ya ditampilkan ya hanya segitu aja, bungkus, gambar, sama nama. Nah, seperti itu ya. Apa? Ini paling enggak apa-apa. Nanti kamu buat status, oh punya mobil kau. Apa itu?
Gue ya, ya sip, bagus. Gimana? Ini hasilnya, mana hasilnya? Keripik cabai merah, baru tahu keripik cabai merah. Gak apa-apa, bagus itu. Tapi kalau itu kan hasilnya berupa kartun ya, gambar kartun ya. Coba kalian tambahkan, kalian ketik realistis gitu aja, ketik real. Tambahkan di bawahnya, ketikkan di bawah ya. Jadikan realistis. Sudah semua ya? Oke. Ketika saya lihat tadi kalian sudah bisa ya, bisa menggunakan bisa menggunakan tools AI dengan baik. Ya. Jadi nanti kalau kalian di keseharian kalian butuh, contohnya kayak membuat sebuah poster, kalian bisa menggunakan fasilitas AI itu sendiri. Ya, hanya dengan memasukkan prompt atau perintah, kalian sudah bisa membuat sebuah poster atau gambar, bahkan bisa membuat sebuah video. Ya, oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, ini ada refleksi dikit ya, ada 3 refleksi. Coba perhatikan di situ. Bagaimana pengalaman kalian saat menggunakan berbagai alat KA generatif untuk membuat konten promosi? Gimana? Ada yang bisa menyampaikan satu? Bagaimana perasaan kalian atau pengalaman kalian menggunakan ini? Ilmu baru ya ini ya? Belum pernah ya kalian ya? Oke. Pengalaman baru, baik. Oke, apa saja tantangan yang kalian hadapi setelah menggunakan ini? Apa? Dalam proses pembuatan konten dengan KA, misalnya dalam mengatur sebuah kualitas atau mengatur sebuah hasilnya supaya sesuai dengan yang kalian inginkan, seperti apa? Puas apa masih penasaran? Masih penasaran. Oke, jika kalian diberi kesempatan untuk mengembangkan proyek ya, saya kasih proyek ya, andai kan suatu saat nanti saya kasih proyek membuat suatu produk ya, jualan keripik ubi ya. Nah, bagaimana kalian sebagai entah itu sebagai produsen atau yang mendesain produk, bagaimana cara kalian berinovasi? Jadi kalau kalian diberi kesempatan untuk itu mengembangkan proyek tersebut, apakah kalian punya ide? Seperti apa idenya? Coba. Contohnya membuat keripik. Oke, anak-anak kalian besok membuat keripik. Coba kalian buat kemasannya. Nah, seperti itu. Gimana? Kalau bagaimana cara kalian mengembangkannya seperti apa? Apakah dengan bervariasi menambahkan rasa kayak gitu ya? Jadi apa kemasan produknya? Keripik ubi rasa nangka seperti itu kan bisa. Enak. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin minggu depan kita akan mempelajari tentang resiko. Jadi kalian tidak hanya mempelajari tentang AI, tapi juga resikonya, resiko dalam menggunakan sebuah AI tools ya. Itu kita akan bahas minggu depan ya, di jam yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, terima kasih waktunya. Mungkin ketua kelas bisa menutup dengan doa, bisa dipimpin dengan berdoa, silakan. Silakan ketua kelas. Bila kita menutup pertemuan ini dengan berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalian bisa kembali ke kelas.